Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru. Semoga kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPA hari ini. Oke Bu. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sel. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Selain itu juga kita nanti bisa mengetahui organel-organel sel yang ada di dalam sel. Nah, anak-anak, mari kita simak penjelasan dari Bu Rizka. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi minggu yang kemarin, yaitu struktur organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang paling kecil yaitu sel, kemudian membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Dari struktur organisasi tersebut, hari ini kita akan membahas tentang sel. Apakah itu sel, anak-anak? Sel itu adalah penyusun tubuh makhluk hidup yang paling kecil. Orang pertama kali yang menemukan tentang sel yaitu Robert Hooke. Pada waktu itu, Robert Hooke mengamati sel gabus pada mikroskop. Setelah dilihat pada mikroskop, gabus itu terlihat sebuah sekat-sekat ruangan yang berbentuk kotak. Sekat-sekat ruangan kecil yang berbentuk kotak itulah yang disebut dengan sel. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh sel bawang merah. Satu kotaan ini disebut dengan sel, sedangkan kumpulan beberapa kotak itu disebut dengan jaringan. Anak-anak, untuk sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai perbedaan, seperti pada gambar di atas. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan dulu gambar sel hewan berikut. Dari luar ada membran sel, kemudian ada cairan yang berisi organel sel yang disebut dengan sitoplasma, kemudian terdiri atas organel-organel sel yaitu mitokondria, badan Golgi, vakuola, retikulum endoplasma, ribosom, dan ada nukleus. Sedangkan untuk sel tumbuhan, dari bagian luar ada dinding sel, setelah dinding sel baru membran sel, kemudian ada cairan pengisi sel yang disebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel, yaitu ada mitokondria, ada badan Golgi, ada ribosom, ada vakuola, kemudian ada kloroplas, dan ada retikulum endoplasma. Jika kita perhatikan dua gambar sel hewan dan sel tumbuhan tadi, kita bisa menyimpulkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki vakuola yang berukuran besar, memiliki plastida atau kloroplas, tetapi tidak memiliki sentriol. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, memiliki vakuola berukuran kecil, tidak memiliki plastida atau kloroplas, tetapi memiliki sentriol. Pada sel terdiri atas beberapa organel sel. Fungsi dari masing-masing organel sel yaitu bisa dilihat pada tabel. Membran sel untuk melindungi sel, nukleus atau inti sel untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel, sitoplasma merupakan tempat terjadinya aktivitas sel, kemudian retikulum endoplasma untuk transport protein, ribosom untuk sintesis protein, badan Golgi untuk ekskresi sel, kemudian lisosom untuk pencernaan intraseluler,
mitokondria untuk metabolisme dan respirasi sel, kemudian peroksisom untuk merombak hidrogen peroksida. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu menggambar sel hewan dan sel tumbuhan di buku gambar. Jangan lupa diwarnai agar menarik dan jangan lupa juga diberi keterangan organel-organel selnya. Karena waktu pelajaran IPA hari ini sudah selesai, untuk tugasnya kalian lanjutkan di rumah. Silakan kalian gambar sel hewan dan sel tumbuhan di rumah. Jangan lupa setelah selesai segera dikirim lewat WA Bu Rizka. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru.